Halo, apa kabar semuanya? Baik, kembali lagi bersama saya dengan Andi Irawan dari Jalin Realty International. Dan saat ini saya akan share sedikit mengenai latest stamp duty di 2021. Ada perubahan stamp duty apakah di 2021 ini? Sebelum saya memulai, saya akan share sedikit mengenai Jalin Company Profile Video. Sebentar.总部位于澳大利亚墨尔本的佳宁国际是一家专注于房地产服务的专业机构。创立至今的30多年来，佳宁国际以德为本，以诚立身，辛勤耕耘，积累了丰富的房产物业投资经验，足迹遍布了澳大利亚、中国、新加坡、马来西亚、印尼、文莱和香港等国家和地区。30多年来，佳宁始终坚持着公司的愿景与理念，以职业道德为价值观，帮助每一位客户成功置业澳洲。佳宁国际地产公司能从马来西亚、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和中国持续成长30多年，是全靠佳宁长期坚持公司的理念和愿景而来。佳宁是个专业的服务公司，我们的平台是通过房地产这个渠道，制造许多实际与可靠的机会，与大家分享，让大家生活变得更美好。 Our core values are derived from the word ethics, and we break it into excellence in performance, teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. 与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作，其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段、舒适便捷的生活环境、具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门也为佳宁的客户提供了舒心的投资体验。客户的认可是对佳宁最大的鼓励。每一位佳宁人将始终坚持佳宁的愿景与理念，不断提高自身专业水平和服务，祝您更加安心的置业澳洲。佳宁国际，圆您澳洲梦。We are Jialing Melbourne. We are Jialing Shanghai. We are Jialing Beijing. We are Jialing Singapore. We are Jialing Jakarta. We are Jialing Malaysia. Ya, kemudian kita akan juga masuk ke dalam konten kita hari ini, yaitu kita akan mengenal who is Jalin Realty International. Kemudian kita juga akan mengetahui apa sih itu sebenarnya stamp duty, dan juga ada insentif stamp duty apakah di 2021 ini. Dan juga saya akan sedikit share mengenai salah satu project di Membrane by Fraser Developer. Oke. Mungkin ada beberapa kalian yang mungkin belum tahu dengan Jalin Realty International. Jalin Realty International adalah property agent khusus untuk properti di Australia dan juga Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita bilang itu seperti international property. Kemudian main job kita hanya bukan selling project, tapi kita akan memberikan service end-to-end solution. Mulai dari kita memberikan proyek yang baik, sampai dengan kita juga penjualan, sampai kita bantu dengan nanti proses settlement atau serah terima. Dan juga jika Anda ingin mengambil pinjaman atau loan, kita juga bisa bantu. Sampai dengan nanti pada saat Anda ingin menjual kembali properti Anda, kami juga bisa akan membantu Anda sampai dengan properti Anda terjual dengan nilai yang memuaskan.
Our mission is we dream that the world is our home because kita akan membangun bisnis global di seluruh dunia. Seperti kita lihat, Jalin Realty ada memiliki beberapa office di Melbourne, Indonesia, Singapura, KL, Hong Kong, dan Beijing untuk saat ini. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa kita akan membuka juga di negara lainnya dalam waktu dekat. Ini adalah our team around the globe dari Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapura, China, dan Malaysia. Ini adalah our business partner dari beberapa big developer seperti Lendlease, Mirvac, Fraser, dan lain sebagainya yang telah bekerja sama dengan Jalin Realty selama ini. Oke. Kita masuk ke poin kedua. Apa itu stamp duty? Stamp duty adalah atau bisa juga kita sebut sebagai land transfer duty, yaitu adalah pajak yang perlu dibayarkan oleh pembeli atau investor yang membeli atau menginvestasikan properti di Australia dan di negara lainnya. Tapi untuk kali ini kita akan share mengenai properti di Australia dulu. Dan besaran pajak yang perlu dibayar tergantung dari nilai jual properti. Karena kita lihat bahwa ini adalah land transfer duty, kita bedakan dua. Kebanyakan klien Jalin ada memiliki lebih prefer mengenai unit atau apartemen, kemudian ada juga landed house. Untuk apartemen, stamp duty berlaku untuk satu keseluruhan nilai. Misalkan untuk 2 kamar di Melbourne sekitar kisaran harga 800.000 Aussie dollar, berarti 800.000 itu dikalikan dengan stamp duty-nya, sekitar around 13%. Kalau landed, misalkan dalam suatu landed house atau rumah, itu ada dibagi dua, yaitu tanah dan bangunan. Sementara stamp duty-nya itu hanya dihitung dari nilai tanahnya, bukan bangunannya. Jadi beda dengan apartemen. Makanya kenapa kita bilang land transfer duty. Kemudian yang kedua kita juga sering dengar adalah foreign purchase additional duty atau kita bilang foreign surcharge. Untuk warga negara asing yang ingin memiliki properti di Australia, maka Anda harus membayar kewajiban lagi untuk membayar biaya tambahan atas properti Anda di Australia. Kalau saya bisa sharing, how much sih additional stamp duty? Oke, kita balik lagi ke tahun 2016 per bulan Juli. Victoria sekitar 7%, New South Wales 4%, Queensland sekitar 3%, dan Western Australia belum ada stamp duty. Kita bingung, kita lihat kan, kenapa kok New South Wales lebih kecil dibandingkan Victoria? Karena pada saat 2016 ke bawah, Victoria masih dalam artian stamp duty itu ada stamp duty saving. Jadi kita tidak perlu bayar 5,5% full, tapi kalau kita belinya pada saat progres bangun, kita bisa saving sekitar kurang lebih 30-40 ribuan. Jadi kita hanya membayar sekitar untuk properti dengan harga 600.000, kita hanya bayar sekitar 3.000 sampai 4.000 stamp duty pada saat itu. Ya kan? Kemudian sekarang tetap bayarnya full. Kemudian per Juli 2017, New South Wales sudah 8%. Queensland tidak ada kenaikan. Kemudian per tahun 2018, Queensland naik stamp duty-nya, ini kita bicara additional stamp duty atau foreign surcharge, naik sekitar 7%. Jadi stamp duty yang 5% ditambah dengan 7%. Kemudian per Januari 2019, Victoria menaikkan stamp duty lagi sekitar 8%, New South Wales tidak ada perubahan, Queensland tetap 7%, dan Western Australia per Januari mengenakan stamp duty sebesar 7%. Oke, saya akan berikan sampel mengenai stamp duty untuk property price di harga 500.000. Saya membagi berdasarkan state Victoria, New South Wales, Queensland, yaitu Brisbane atau Gold Coast, dan Western Australia atau Perth.
Untuk property price di 500.000, stamp duty untuk Victoria sekitar 25.000, New South Wales 17.000, Queensland dan Western Australia sekitar round 17 sampai 15. Kemudian additional stamp duty untuk saat ini yaitu sekitar Victoria 40.000 8%, New South Wales juga sama 8% 40.000, dan disusul oleh Queensland dan Western Australia yang 7% additional stamp duty-nya atau foreign surcharge-nya. Kemudian, secara total kita bisa lihat bahwa Victoria, New South Wales, Queensland, dan Western Australia sampai saat ini dengan property price yang sama, lebih besar Victoria. Kenapa begitu? Karena kebanyakan investor atau mungkin klien Jalin Realty berminat sekali untuk properti di Melbourne, Australia. Kemudian di Melbourne juga masih banyak development. Sementara di New South Wales itu sudah kita bisa bilang lahannya sudah tidak terlalu banyak lagi untuk bisa dikembangkan development-nya. Begitu. Nah, ini yang menarik. Insentif terbaru dari pemerintah di 2021. Yaitu kita lihat Victoria Land Duty Waiver. Untuk residential property, jika Anda menandatangani kontrak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 1 Juli 2021, Anda berhak mendapatkan waiver applies for transfer duty. Only for stamp duty, bukan foreign duty transfer. Jadi kita bisa bagi dua ya, antara stamp duty dengan foreign surcharge. Tadi saya ulang pertama lagi yang dari awal tadi slide yang sebelumnya. Stamp duty adalah pajak atas tanah yang harus kita bayarkan ke pemerintah. Sementara foreign duty adalah jika kita warga negara asing, kita harus memberikan biaya tambahan kepada pemerintah. Seperti itu. Oke. Nah, di sini insentifnya hanya untuk stamp duty-nya. Untuk properti yang baru, maka pemerintah akan memberikan waiver sekitar 50% land transfer duty. Untuk existing property atau kita bisa bilang secondary property, property yang sudah dimiliki kemudian ingin dijual atau resell, akan mendapatkan diskon sebesar 25% untuk land transfer duty-nya. Sementara untuk tanah atau vacant land, tanah kosong atau covering kita bilang di sini biasanya, itu mendapatkan diskon 25% dari land transfer duty. Dan semua itu value up to 1 million Aussie dollar. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya sekarang, kenapa untuk tanah atau carving kok stamp duty-nya 25%, sementara untuk apartemen 50%? Baik lagi yang tadi saya bicarakan bahwa untuk apartemen, stamp duty dinilai dari satu purchase price. Sementara, kalau misalkan kita bilang perumahan atau landed house, ada tanah, ada bangunan. Bisa harganya sekitar 600.000, tapi dibagi dua biasanya. Tanah 300, bangunan 300. Yang kena stamp duty hanya 300.000-nya. Bangunan tidak kena. Sementara kalau apartemen itu dari satu keseluruhan purchase price-nya. Oke, setelah saya bicara mengenai stamp duty, kemudian tadi juga ada saya bicarakan mengenai insentif stamp duty dari government di tahun 2021, saya akan lebih spesifik lagi untuk sharing mengenai salah satu proyek dari Fraser Property, berlokasi di Mamborin di west south of CBD Melbourne. Imagine a new kind of community in Melbourne's thriving west. With a future train station, town centre, and every amenity, no more than 5 minutes from your door. Imagine feeling inspired by learning, with plans for a school, kinder,
library, even a performing arts centre. With a choice of planned nature reserves and parks you'll love to discover, and fun playgrounds to explore. Or imagine being a future member of an exclusive residents-only leisure centre. So health and well-being easily fits into your busy daily routine. Or better still, finding the one. The perfect home you've been searching for. Where you and those you love can feel part of a connected and close-knit community. A community that's designed to last. For families today and in the future. Welcome to Mambaran, a new kind of community delivered by Fraser's Property Australia. We have a rich history of creating proud communities. An experienced team, we have built our reputation on designing unique spaces. At Fraser's Property, we not only have a vision, but take great pride in bringing it to life. Why just imagine? Oke, setelah kita lihat tadi video mengenai Mambaran, bahwa saya akan juga sedikit menjelaskan bahwa Mambaran ini adalah satu suburb yang sudah established, di mana sudah nanti in the future dia juga nanti akan ada dekat juga dengan train station, kemudian juga sudah ada kayak klub Mambaran, office, kemudian juga school atau pendidikan sudah lengkap. Jadi sudah kita bilang tuh sudah mandiri lah. Oke. Saya akan mungkin kita bisa lihat secara kasar ya. Ini adalah satu proyek dari Fraser. Ini adalah satu proyek mereka itu membangun sampai dengan stage 12. Untuk saat ini stage 1 sampai dengan stage 8 itu hanya tersisa beberapa unit saja. Jadi sistemnya adalah Fraser hanya menjual kafling. Jadi Anda bisa membeli kafling dulu ya kan. Kemudian nanti Anda akan menunjuk untuk buildernya. Biasanya yang sering kita pakai adalah builder dari Hermitage Home yang well known juga di Melbourne, Australia. Kalau kita bisa lihat di sini bahwa kita lihat ini ada beberapa stage dan juga kita lihat di sini juga sudah ada private school, ada juga town center dan juga dekat dengan train station. Dan jarak dari Mambaran ke CBD hanya 35 menit drive car. Di sini saya akan share mengenai contoh dari floor plan bangunan atau rumah di Mambaran. Bahwa biasanya di Australia sangat mementingkan dalam hal kenyamanan dan juga sirkulasi udara. Mulai matahari terbit, terbenam dan juga sirkulasi udara juga dipikirkan oleh mereka. Kemudian bangunan yang biasanya kalau kita lihat townhouse itu berbeda dengan landed house. Di mana kalau landed house adalah jarak antara depan, belakang, kiri, kanan itu harus ada jarak space. Jadi tidak dempet seperti townhouse. Jadi kebanyakan mayoritas orang Australia di sana, mereka lebih demen yang punya backyard atau taman belakang yang besar dan juga rumah kebanyakan satu lantai. Kemudian, Fraser juga mempelajari keinginan dari konsumennya, yaitu kebanyakan mayoritas investor Fraser adalah orang Asia, China, Indonesia, Malaysia, KL, dan lain sebagainya. Makanya, kebanyakan mereka juga akan mendevelop dua bangunan atau dua jenis building, yaitu model yang dua level dan juga model yang usually kita lihat bahwa satu level.
dan juga semuanya dilengkapi dengan carport untuk 2 mobil di dalam. Ini saya akan share sedikit mengenai membrane membrane facility yang sudah ada di sana. Dilengkapi oleh fasilitas seperti gym, pool, cafe, dan juga basket courtyard. Nah, di sini kita bisa lihat playground-nya yang dibikin oleh Fraser. Jadi, satu hunian ini bukan hanya membangun rumah saja, tapi Fraser ini juga membangun fasilitas untuk sebuah keluarga. Kita bisa lihat bahwa contohnya kalau di Indonesia sendiri, kita bisa lihat perbedaan antara salah satu developer di Indonesia, di mana developer tersebut mementingkan membangun infrastruktur dulu, dalam artian membangun sekolah, mungkin membangun hospital, kemudian membangun juga perkantoran, baru residensial. Ada juga developer yang tidak peduli, yang penting bangun residensial, laku dan terjual. Jadi, kalau saya boleh saran, lebih baik kita untuk fokus untuk invest adalah kita pilih suatu project di mana semuanya sudah established, keramaian sudah ada, baru kita bisa pilih residensial untuk kita tinggal di sana, atau mungkin kita investasikan. Saya akan share sedikit ilustrasi mengenai land price untuk membrane estate, disertai juga mengenai stamp duty-nya dan juga stamp duty waiver-nya. Land price di membrane untuk stage 8 dengan size tanah sebesar 294 square meter dengan harga kurang lebih 245.000 Aussie dollar. Atau setara dengan jika kita bilang 1 Aussie 10.000, 2,45 miliar. Dan juga dengan land price 370.000 dengan size 671 square meter. Jadi, dengan tanah yang ada, maka nanti builder dari Hermitage Home akan menyesuaikan bangunan yang ada sesuai dengan tanah yang kita miliki. Oke. Jika kita lihat sebelum ada waiver, jika land price 245.000, maka estimate total stamp duty adalah 29.370. Dapatnya dari mana? Dari stamp duty sebesar 5,5% ditambah dengan foreign transfer duty yang tadi saya bilang. Dapatlah total 29.370. Sementara untuk nilai land price 370.000 dengan luas tanah 671 square meter, kita harus membayar stamp duty sebesar 46.870, di mana stamp duty-nya adalah sebesar 17.270 dan foreign transfer duty sebesar 29.600. Oke. Kemudian kita lihat setelah dapat transfer duty waiver dari government. Kita ingat bahwa sebelumnya, tadi saya sudah bilang di awal, untuk landed house, berapa nilainya untuk waiver-nya, insentifnya? Yaitu sebesar 25%. Oke, dari nilai tanah 245.000, kita dapatkan stamp duty waiver sebesar 2.442, atau kurang lebih 25% dari foreign surcharge, dari stamp duty, bukan dari foreign surcharge, dari stamp duty. Kemudian dengan land price 370.000, maka Anda akan mendapatkan insentif dari government sebesar 4.317. Sehingga kalau di total, estimate total stamp duty untuk tanah 245.000 adalah 26.928, dan untuk tanah 370.000 sekitar 42.553. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan antara sebelum dan sesudah ada insentif dari pemerintah mengendari dengan stamp duty-nya. Oke, banyak yang tanya dengan saya, bagaimana sih cara bayar
atau payment scheme untuk landed house. Landed house dan unit apartemen sangat berbeda. Kalau misalkan beberapa banyak klien kita yang invest properti apartemen di CBD Melbourne, mereka hanya bayar DP awal 10%, kemudian tidak bayar apa-apa lagi sampai dengan bangunan jadi. Nothing to pay until completion. Setelah complete, Anda akan membayar sebesar 90% jika Anda ingin membayar cash, tapi jika Anda mengambil pinjaman atau loan, Anda cukup bayar sekitar loan 70%, berarti sekitar 20% untuk DP kedua, bangunan serah terima. Tapi untuk landed house atau tanah atau rumah, first deposit yaitu dibagi dua, tanah dan bangunan. Yaitu tanah kita harus keluar dari 10% dari harga tanah dan bangunan sekitar 5% dari bangunan. Kemudian setelah land title keluar, land title adalah sertifikat. Jadi dari nama developer sudah berubah ke nama pemilik. Setelah land title keluar, baru tanah tersebut sudah layak untuk dibangun. Pada saat mulai bangun, kita harus sudah mulai masuk ke second deposit. Jika tadi kita bilang kalau misalkan kita bayar cash, maka untuk second deposit untuk tanah yaitu sebesar 90%, dan untuk bangunan akan partial payment karena builder atau kontraktor di sana akan mengklaim kita untuk pembiayaan sesuai dengan progress building sampai dengan complete 100%. Jadi tidak dibayarkan seluruhnya. Jadi kita bisa bilang sesuai dengan progress building pembayarannya. Oke, sekarang saya akan sedikit share mengenai kenapa sih kok harus landed house, kenapa nggak CBD apartemen? Boleh. Kita tahu ini bahwa saat pandemi sekarang ini, mostly kebanyakan CBD sekarang sudah mulai tidak terlalu ramai lagi, dan kebanyakan mereka sudah pindah ke suburb. Jadi kalau kita bilang CBD udah bahkan kalau kita bisa share untuk saat ini, karena jumlah turis pun juga sangat berkurang atau mungkin tidak ada karena selama pandemi, maka hampir bisa dikatakan bahwa banyak unit apartemen yang kosong karena tidak ada penyewa. Tapi untuk landed house yang lokasi di suburb dari CBD, masih banyak orang lokal yang stay dan bekerja di sana. Jadi kalau kita bilang, jika kita ke depannya berpikir untuk menjual kembali unit kita atau rumah kita, Anda tidak takut untuk mengalami kekurangan nilai karena dalam artian perumahan nilainya terus bertambah capital gain-nya. Sementara kalau kita bisa bilang apartemen dengan rumah, kita bisa lihat juga di sini bahwa mungkin apartemen dengan luasan 30 square meter dengan rumah luasan 90 square meter contohnya ya, bisa di angka sewa yang kurang lebih sama, sementara harga berbeda. Ya karena apa? Karena memang kalau dari apartemen, itu nilai sewa lebih tinggi, capital gain-nya lebih rendah. Tapi kalau dari rumah, capital gain yang lebih tinggi dan nilai sewa yang tidak terlalu tinggi. Oke, saat ini saya juga akan membuka sesi tanya jawab. Anda bisa chat di room link saya jika ada Anda ingin pertanyaan. Dan ini juga jika Anda ingin informasi lebih lanjut, Anda bisa kontak via WhatsApp dan juga email ke saya Andi Irawan dan juga rekan saya Pak Riki Irawan. Ya, jika ada pertanyaan, Anda bisa mengetik di kolom chat untuk tanya kepada saya. Kemudian, saya akan share juga mengenai stamp duty di Melbourne dan juga di New South Wales. Perbedaan stamp duty di Melbourne dan di New South Wales adalah pada saat kita beli properti di New South Wales,
kita harus bayar stamp duty itu setelah 2 minggu kita bayar DP 10%. Memang itu persyaratannya. Tapi kalau di Melbourne, Australia, kita bisa bayar stamp duty pada saat kita sudah serah terima. Atau kalau untuk rumah, yaitu pada saat land title sudah keluar. Begitu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan akhiri sesi ini. Kemudian saya juga akan tidak menutup kemungkinan untuk misalkan Anda ingin chat pribadi ke saya mengenai properti di Australia, Anda bisa kontak dan hubungi saya melalui nomor telepon yang tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.